Kalau kamu, ini aku pernah nonton film gitu ya, ada para tentara kesatria gitu. Secara hukum dia itu menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsawan gitu. Tapi cara dia melakukan penyelamatan itu melanggar titah raja. Akibatnya apa? Dia dipenggal gitu. Dan dia tidak menolak untuk dipenggal. Itu sikap kesatria. Lelaki, lanang tenan ngono kuwi gitu ya. Lelaki jantan gitu. Jadi dia berani mengorbankan nyawanya untuk keselamatan orang gitu. Tetapi dia bisa menerima bahwa itu pelanggaran hukum gitu. Makanya dulu ada kasus ini kisah nyata ya, di Thailand itu ada kasus di mana ada aturan kan, jadi rakyat jelata tidak boleh menyentuh bangsawan. Nah, ketika itu ada perahu dari ratu gitu, aku lupa abad berapa, itu tenggelam. Nah, karena aturan itu tidak satu pun yang berani menyelamatkan sang ratu gitu. Matilah ratunya. Cara nanti kalau dia menyelamatkan ratu dan menyentuh tubuhnya, dia dihukum gitu kan. Itu ada aturannya. Kaku sekali aturan kerajaan Thailand yang saya baca itu. Jadi orang hanya bisa menonton dari kapalnya masing-masing ya, dari perahunya masing-masing. Karena yang mereka mendekat tidak berani, walaupun bisa gitu ya, karena ada aturan itu nggak berani. Nah ini jadi masalah ideologi gitu ya. Darat yang masuk. Nah ini yang saya pergumulkan bahwa kutuk bekerja itu merusak ego lelaki. Jadi lelaki kehilangan ideologinya menjadi praktis. Ya sudah cari enak gitu. Jadi lelaki yang cari enak tidak ada perjuangan itu kurang lagi. Jadi lelaki itu pejuang. Lelaki, bapak itu pejuang. Kalau lelaki pengen hidup enak dengan menikahi perempuan yang lebih kaya, lebih lebih strata sosial lebih tinggi karena pengen enak, itu jadi kurang laki ya. Makanya di istilah umum ada istilah mokondo gitu ya. Ini saya nggak perlu menyebutkan artinya, tapi intinya adalah para pria yang tidak punya perjuangan, pengen enak gitu kan. Jadi dia akan mencari wanita-wanita yang secara strata sosial lebih tinggi gitu kan. Dia tidak mau susah. Lelaki seharusnya nggak gitu. Makanya ini jadi persoalan besar gitu bagi para pria ya. Nah, orang-orang para pria seperti ini itu terkena kutuk bekerja. Sistem otaknya, cara pandangnya kena kutuk bekerja. Kurang laki lah. Kemudian Anihu ini di saya 41 akulah dia gitu. Ya, akulah dia ini merujuk ke ini ini ego emi juga ya, merujuk ke transenden, imanen gitu ya. Jadi sosok Tuhan yang muncul berarti dia akan bilang aku. Terus dia bilang aku itu dia. Jadi dari sini sudah ada minimal dwi tunggal ya. Jadi Tuhan itu tampil di bumi menyebut diri aku. Terus dia bilang akulah dia. Akulah dia yang hidup. Jadi ini konsep dwi tunggal atau nanti tritunggal sudah ada masuk gitu. Jadi Tuhan Adonai yang turun ke bumi itu adalah Adonai yang di atas, yang transenden. Jadi yang imanen, yang Immanuel itu adalah yang transenden. Jadi itu mereka dua tapi satu. Hanya agak sulit dijelaskan. Termasuk nanti kalau kita bahas ini kan lagi Sukot gitu. Sukot itu juga begitu. Sukot itu kan Immanuel membahasnya. Bayi itu Immanuel ke bumi. Tuhan itu hadir secara sementara di pondok daun. Kenapa dia tidak tinggal di rumah tetap? Karena dia hanya sementara. Imanennya itu sementara.
Immanuel itu sementara jasmani. Jadi tubuh Yesus itu hanya sementara di bumi. Makanya gereja-gereja Yahudi memaknai Sukkot itu sebagai kelahiran Yesus. Gitu. Karena lebih sesuai dengan, jadi perayaan Sukkot itu lebih sesuai dengan kelahiran Yesus. Gitu. Jadi pondok daun itu dianggap rumah sementara. Karena tubuh jasmani Yesus kan hanya sementara di bumi. Nah, itu terhubung ke ini, ke Sukkot yang sekarang dirayakan dari kalender Yahudi. Gitu.